Selamat pagi. Apa kabar adik-adik, mama papa dan kita semua? Tentunya keadaan kita selalu dalam keadaan sehat, baik-baik, dan pemeliharaan Tuhan selalu ada melingkupi kehidupan kita semua. Kita mau bersaat teduh, tapi kita berdoa terlebih dahulu yuk sebelum bersaat teduh. Kita berdoa. Ini kami Bapa yang datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mengawali kegiatan kami dengan bersaat teduh untuk lebih menguatkan iman percaya kami. Tuhan memberkati kami agar kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita semua yang menyaksikan tayangan ini, mari kita siapkan bacaannya. Bacaan renungan pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 17 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Berikut bagian bagi suku Manasye melalui undi, sebab Manasye adalah anak sulung Yusuf. Kepada Makir, anak sulung Manasye dan ayah Gilead, diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Keturunan Manasye yang lainnya juga mendapat bagian menurut kaum mereka. Bani Ebiezer, Bani Helek, Bani Azriel, Bani Sikam, Bani Hefer, dan Bani Samida. Itulah keturunan laki-laki Manasye bin Yusuf menurut kaum mereka. Tetapi Zelafehat bin Hever bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirza. Nah, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyaksikan tayangan film berikut. Bangsa Israel akan tiba di Kanaan. Pada waktu itu, mereka ada di dataran Moab. Tuhan memerintahkan Eleazar dan Musa untuk menghitung orang Israel umur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Lalu Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mentaati perintah Tuhan, lalu mereka menghitung jumlah semua orang Israel. Semua pemuda yang berumur 20 tahun ke atas diajari untuk berperang. Tuhan berkata kepada Musa agar membagi tanah sesuai jumlah mereka masing-masing. Ketika menghitung suku Manasye, datanglah 5 anak perempuan Zelafehat, Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirza. Pemimpin itu tidak membagikan tanah karena ayah mereka tidak mempunyai anak laki-laki. Perempuan itu minta agar nama ayahnya jangan dihapus karena ayahnya tidak pernah melawan Tuhan. Kemudian 5 perempuan itu pergi kepada Eleazar. Perempuan itu meminta kepada Musa agar diberikan tanah warisan juga. Lalu Musa menghadap Tuhan dan Tuhan setuju memberikan tanah kepada perempuan itu. Musa memberitahu perempuan itu dan mereka sangat bersukacita. Akhirnya, 5 anak putri dari Zelafehat mendapatkan warisan tanah. Adik-adik yang Tuhan kasihi, tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan cuplikan film tentang firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, ada 5 nama perempuan yang disebutkan di sana. Siapa yo? Wah, hebat. Betul, ada Mahla, ada Noa, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka adalah perempuan-perempuan yang sangat berani adik-adik. Kenapa kakak katakan berani? Karena keberaniannya terbukti ketika mereka mau menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Mereka berani menyampaikan apa yang mereka inginkan. Mereka berani apa yang ada dalam hati mereka untuk disampaikan. Sehingga di dalam ayat yang keempat kita melihat
Malah Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa menemui atau menghadap Imam Eliezer, Yosua bin Nun, serta para petinggi-petinggi Israel pada saat itu. Memang apa yang diinginkan dari anak-anak perempuan ini sih? Nah, berdasarkan tradisi Israel dulu, ketika orang tua dari mereka meninggal, semua harta warisan dan pusaka diberikan kepada anak laki-laki. Tapi karena Zelafehat tidak memiliki anak laki-laki, tapi memiliki 5 anak perempuan yang disebutkan namanya tadi, akhirnya harta warisan dan tanah pusaka yang dimiliki Zelafehat tidak diberikan kepada mereka. Itu berdasarkan tradisi dulu. Akhirnya karena kelima anak perempuan Zelafehat berani menyampaikan apa yang diinginkan mereka menghadap petinggi-petinggi Israel pada saat itu dan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Akhirnya adik-adik, karena Tuhan adil, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil, Tuhan memerintahkan Musa agar semua harta warisan dan tanah pusaka yang ditinggal oleh Zelafehat dapat diberikan kepada 5 anak perempuan tadi, agar semua harta warisan serta tanah pusaka Zelafehat menjadi milik anak-anaknya. Adik-adik, mereka berani menyampaikan apa yang mereka inginkan. Mereka berani menyatakan apa yang benar. Tapi bukan berani untuk berbuat jahat ya. Bukan berani untuk berbicara kasar sama orang lain. Bukan berani untuk melawan orang tua atau tidak patuh sama orang tua. Nah, firman Tuhan pagi hari ini untuk kakak, untuk adik-adik, untuk mama papa dan kita semua, kita mau belajar walaupun adik-adik masih sangat kecil, adik-adik juga Tuhan pakai untuk dapat bersikap berani. Bersikap berani untuk menyatakan hal-hal yang baik dan yang benar. Berani berkata yang baik, berani menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, berani juga menyampaikan aspirasi atau keinginan atau pendapat, usul, saran-saran dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun. Tapi ingat, semua yang kita sampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Kita diberkati semua oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi bekal hidup kita, memantapkan iman kita untuk berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, biar firman itu menjadi kekuatan iman kami untuk berjalan, beraktivitas dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin.